Yang bikin aku hancur apa? Nggak ada kamu di sisi aku sekarang. Itu yang bikin aku hancur. Nggak ada kamu di sisi aku. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kisah cinta wanita bule dengan petugas kebersihan. Kisah cinta mereka sempat menjadi viral, namun sayangnya pengorbanan dari wanita ini menjadi sia-sia dikarenakan tabiat buruk yang dilakukan oleh suaminya, yang membuat pernikahan mereka pun sudah berada di ujung tanduk. Bagaimana kisah cinta mereka? Yuk kita simak videonya. Kisah cinta ini kita berkenalan dengan pasangan suami istri bernama Bambang Irawan alias Awan berusia 30 tahun yang berasal dari Cilacap, merupakan seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum Pondok Labu, Jakarta Selatan. Sementara istrinya bernama Arzum Bali berusia 28 tahun berasal dari negara Austria. Pernikahan mereka sempat menjadi viral pada tahun 2019 yang lalu, lantaran Awan ini yang merupakan petugas kebersihan bisa menikahi Arzum Bali, seorang wanita bule. Kisah asmara keduanya berawal pada tahun 2016 yang lalu. Pada tahun itu sedang tren berkaraoke melalui aplikasi Semule. Awan yang memiliki hobi berkaraoke lewat aplikasi tersebut menarik perhatian wanita bule dikarenakan suaranya yang merdu, hingga Arzum ingin ikut berduet bersamanya di dalam aplikasi tersebut. Di sisi lainnya juga, Awan pun tertarik kepada Arzum dikarenakan Arzum ini bisa bernyanyi menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat lancar. Dari duet karaoke tersebut, Awan dan Arzum pun akhirnya berkenalan dan saling bertukar sosial media. Sejak itulah mereka intens berkomunikasi, hingga lambat laun muncullah perasaan nyaman yang berkembang menjadi rasa cinta di dalam hati keduanya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan November 2016, Arzum menyatakan cinta kepada Awan melalui chattingan sosial media. Pada awalnya, Awan tidak percaya dan hanya menganggap itu sebuah candaan saja. Namun, Arzum meyakinkan jika dirinya benar-benar serius kepada Awan. Singkat cerita, mereka menjadi sepasang kekasih dan berpacaran jarak jauh. Aku kangen banget sama kamu. Aku harap suatu saat kita bisa bertemu dan aku harap kamu yang terakhir buat aku. Insya Allah kita sampai nikah ya. Diketahui, Arzum ini merupakan seorang janda anak satu. Gadis kecil itu bernama Melody. Demi menghidupi keluarganya, Arzum bekerja sebagai kurir pengantar makanan di Austria. Selain itu pun, dia memiliki channel YouTube dan sering membagikan vlog kisah kehidupannya di sana. Pada sisi lainnya, ternyata tekad dari Arzum dalam mencintai Awan sangatlah besar. Dia pun rela menyisihkan sebagian gajinya demi modal pergi ke Indonesia untuk bertemu dengan Awan, kekasihnya itu. Setelah 6 bulan menjalin hubungan pacaran, akhirnya Arzum berhasil mengumpulkan uang lalu pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Awan, dan tepatnya pada pertengahan tahun 2017. Setibanya di Jakarta, Arzum pun merasa sangat senang dikarenakan disambut hangat oleh keluarga dari Awan. Keluarganya sangat tidak menyangka jika Awan anaknya bisa berpacaran dengan wanita bule. Dan selama di Jakarta, Arzum tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di daerah Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dan berinteraksi secara langsung, hubungan mereka terlihat sangat romantis.
Momen itu sering dibagikan di sosial media. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Awan menjadi giat menabung untuk modal pernikahannya. Hingga pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, akhirnya Awan dan Arzum pun menggelar resepsi pernikahan di Jalan Bango 2, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, dengan memakan biaya sekitar 45 juta rupiah. Setelah 3 hari dari pernikahan itu, Arzum terpaksa harus kembali ke Austria dikarenakan orang tuanya sedang sakit dan anaknya juga selalu menanyakan kabar ibunya. Setelah Arzum menghabiskan waktu beberapa minggu di sana, Arzum pun harus menunda kembali ke Indonesia dikarenakan penyebaran COVID-19, sehingga keduanya pun kembali menjalani hubungan jarak jauh. Setelah 2 tahun berlalu, ketika COVID-19 sudah mulai berkurang, akhirnya Arzum pun bisa kembali lagi ke Indonesia pada bulan Mei 2022. Arzum datang bersama dengan anak pertamanya, yaitu Melody. Mereka pun tinggal di rumah orang tua dari Awan. Arzum sebagai seorang istri tidak banyak menuntut Awan. Arzum mulai beradaptasi sebagai ibu rumah tangga, dari memasak, bersih-bersih rumah, bahkan demi menyenangkan hati sang suami, Arzum pun selalu membuat makanan kesukaan dari Awan. Pada tahun 2023, Arzum melahirkan anak pertamanya dari Awan yang bernama Baby Sora. Kehidupan keluarga mereka pun tampak bahagia di setiap harinya. Arzum dan Awan bersama dengan Melody sempat muncul di acara televisi menjadi bintang tamu. Di acara tersebut, mereka pun menceritakan bagaimana awal mulanya pertemuan hingga sampai akhirnya mereka menikah. Setelah maligai rumah tangga itu dijalani oleh keduanya, ternyata belakangan ini Arzum sering mengeluh lantaran masalah ekonomi. Arzum menilai pemerintahan di Austria jauh lebih baik daripada di Indonesia. Dikarenakan di Indonesia, biaya kehidupan serba bayar dengan harga yang cukup mahal. Selain itu, dia pun memikirkan bagaimana masa depan Melody jika harus tetap tinggal di Indonesia dengan ekonomi yang sangat terbatas. Sehingga Arzum pun memutuskan untuk kembali lagi ke Austria mengajak kedua anaknya, dikarenakan merasa fasilitas di Austria jauh lebih baik ketimbang di Indonesia. Mereka pun tampak bahagia tinggal di Austria, sementara Awan sang suami tetap berada di Indonesia. Namun, akhir-akhir ini Arzum pun mulai terbuka dengan permasalahan inti di dalam rumah tangganya. Di dalam akun YouTube miliknya, Arzum mengaku sudah muak dengan perilaku dari sang suami dan ingin menggugat cerai. Arzum merasa sakit hati dan kecewa saat mengetahui sang suami masih kecanduan judi online. Padahal sebelumnya Awan sudah berjanji akan bertobat dari judi, yang membuat Arzum merasa sangat kecewa ketika uang hasil penjualan rumah mereka dipakai oleh Awan untuk bermain judi. Awalnya Arzum dan Awan akan membangun rumah di belakang rumah orang tua dari Awan. Dari hasil tabungan, Arzum mengeluarkan uang senilai 35 juta rupiah dan Awan menambahkan sebesar 20 juta rupiah. Namun dikarenakan biaya pembangunan itu kurang, akhirnya berhenti di tengah jalan dan mereka pun memutuskan untuk menjualnya kepada adik dari Awan seharga 30 juta rupiah. Namun hasil penjualan rumah itu, Arzum tidak memegang uangnya sama sekali dikarenakan dirinya sedang berada di Austria, sementara uang itu dipegang oleh Awan. Ketika Arzum menanyakan mengenai uang tersebut, Awan pun menjawab jika uang itu telah habis digunakan bermain judi online. Arzum pun marah karena uang itu hasil kerja kerasnya. Bukan hanya itu saja, ternyata gaji Awan selama ini bukan digunakan untuk kehidupan istri dan anaknya, malahan dihabiskan untuk bermain judi online. Arzum mengaku Awan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya,
Dengan alasan itulah yang membuatnya ingin menggugat cerai Awan. Setelah kejadian ini, Awan mengaku hanya bisa pasrah jika istri bulenya ingin bercerai. Bagi Awan yang terpenting adalah kebahagiaan anak-anak dan istrinya. Kejadian ini pun mengundang berbagai macam komentar dari netizen. Banyak netizen yang mengatakan jika Awan ini merupakan sosok suami yang egois, hanya mementingkan kepuasan pribadi dan tidak bersyukur telah mendapatkan istri yang sangat cantik dan taat kepada suami. Hingga kini mereka pun masih mengurus perceraian dan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan sedang berbeda negara. Kali ini saya pengen ucapin minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya mau bilang, ya emang saya yang bodoh sih, emang itu udah kenyataan fakta, kalian juga tahu. Dan kalian juga banyak yang bilang judi itu nggak bakal bisa bikin kaya. Emang nggak bakal bisa bikin kaya, guys. Break dulu aja ya. Ada. Justru kalau break malah lebih hancur lagi, berantakan lagi. Semuanya lurus jadi berantakan lagi. Ngerti nggak? Mungkin kita cuma butuh waktu buat mikir. Justru itu Mi, aku nggak mau. Justru kalau udah break itu bakal lebih hancur lagi. Aku yang harus jadi kamu bisa pegang tangan aku, kamu lepasin lagi, hancur lagi. Ngerti nggak? Kenapa hancur lagi? Iyalah. Yang bikin aku hancur apa? Nggak ada kamu di sisi aku sekarang. Itu yang bikin aku hancur. Nggak ada kamu di sisi aku. Pelajaran dari kisah ini untuk siapapun, jangan pernah sia-siakan pasangan kita. Banyak dari kita yang tidak bisa menghargai pengorbanan dan perjuangan dari pasangan. Setelah berpisah, pasti bakal menyesal dan belum tentu bisa mendapatkan pasangan yang sama yang mau berkorban dan berjuang. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?